Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal latihan untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran matematika minat. Soal yang nomor 1 bisa teman-teman cermati di sini. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus yang ada di sini. Langkahnya kita ubah 1/4 ini dengan 2 pangkat negatif 2. 8 kita ubah 2 pangkat 3. Kemudian akar pangkat 3 ini menjadi penyebut untuk pangkatnya. Kita sederhanakan 3 dengan 3 yang ada di ruas kanan. Setelah disederhanakan kita tulis kembali. Kemudian pangkatnya kita selesaikan. Karena basisnya itu sudah sama, maka kita tinggal menulis pangkatnya saja. Kita selesaikan. Negatif 2x dikurangi 2x sama dengan negatif 1 ditambah 4. Kita hitung negatif 4x sama dengan 3, x sama dengan negatif 3/4. Jadi nilai x yang memenuhi adalah negatif 3/4. Soal nomor 2 ini tentang pertidaksamaan eksponen. Kita ubah dulu 5/2 ini diubah menjadi 2/5 pangkat negatif 1. Kemudian kita kalikan pangkatnya negatif 1 kali x yaitu min x, negatif 1 dikalikan 3 itu min 3. Teman-teman cermati di sini tanda pertidaksamaan itu berubah jika basisnya antara 0 dan 1. Dengan demikian ini kita tinggal menuliskan pangkatnya saja. Tanda pertidaksamaan kita ubah lebih dari menjadi kurang dari. Kita selesaikan. Min 2x ditambah x kurang dari min 3 dikurangi 5. Min x kurang dari min 8. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jika kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan ini berubah. Jadi, penyelesaiannya adalah x lebih dari 8. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ini adalah soal tentang persamaan logaritma. Untuk menyelesaikannya, ruas kiri ini kita kalikan dulu numerusnya. Setelah itu, kita tinggal menuliskan numerus dari kedua ruas. Ruas kiri kita selesaikan, kita kalikan. Kedua ruas ini bisa kita sederhanakan. Diperoleh hasil x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Setelah itu difaktorkan. Diperoleh x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 4. Untuk x sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi karena jika dimasukkan ke numerus ini diperoleh hasil kurang dari 0. Syarat numerus itu adalah lebih dari 0. Jadi setiap numerus ini kita gantikan nilai x-nya. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 4. Soal nomor 4 bisa teman-teman cermati di sini. Ini adalah soal tentang pertidaksamaan logaritma. Jika basisnya itu lebih dari 1, maka kita tinggal menuliskan numerusnya saja dan tandanya ini tetap. Tanda pertidaksamaan itu tetap. Kita selesaikan. 4x dikurangi 2x lebih dari sama dengan 2 dikurangi 8. 2x lebih dari sama dengan negatif 6. X lebih dari sama dengan negatif 3. Jangan lupa teman-teman syarat numerusnya itu nanti ada 2. Yang pertama yaitu 4x ditambah 8 lebih dari 0. Kita selesaikan. X lebih dari negatif 8 dibagi 4 yaitu negatif 2. Syarat numerus yang kedua 2x ditambah 2 lebih dari 0. 2x lebih dari negatif 2. X lebih dari negatif 2 dibagi 2. X lebih dari negatif 1. Dari ketiga pertidaksamaan yang sudah kita peroleh, kita gambar dalam satu garis bilangan. Yang teman-teman perhatikan di sini, untuk x lebih dari sama dengan negatif 3, ini ada tanda sama dengan, sehingga di sini ini tidak lubang. Sedangkan negatif 2 ini lubang, negatif 1 ini lubang. Yang memenuhi ketiga pertidaksamaan yang sudah kita cari, ini adalah x lebih dari
negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 1. Soal nomor 5 ini tentang vektor. Kita bisa menyelesaikan operasi vektor dengan cara cepat. Kita tinggal mengalihkan 2 dengan 1, kemudian 2 dengan negatif 2, 2 dengan 3, dan yang lain ini caranya sama. 2 dikalikan 1 yaitu 2, 2 dikalikan negatif 2, negatif 4, 2 dikalikan 3, 6, kemudian yang tengah ini caranya sama. Yang belakang ini untuk memudahkan, maka menjadi ditambah negatif 1, ini masuk ke tiap bagian. Setelah itu kita selesaikan, 2 ditambah 6 dikurangi 3 yaitu 5, kemudian negatif 4 ditambah 3 ditambah 1, 0, 6 ditambah negatif 12 ditambah negatif 2 yaitu negatif 8. Jadi hasilnya adalah 5, 0, negatif 8. Soal nomor 6 itu tentang panjang proyeksi vektor. Rumusnya bisa teman-teman cermati di sini. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu vektor U ditambah vektor V. Tinggal kita tambahkan. 4 tambah 2 yaitu 6, negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Kemudian kita cari panjang dari vektor U. Masing-masing komponen, ini elemennya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Setelah itu diakar. Panjang vektor U yaitu akar 25 sama dengan 5. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus. Untuk menyelesaikan pembilang, 6 dikalikan 2 ditambah negatif 2 dikalikan 1, kemudian penyebutnya tetap, diperoleh hasil 12 dikurangi 2 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2. Jadi panjang proyeksi vektor adalah 2. Soal nomor 7 bisa dicermati di sini. Rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Langkah pertama yang harus kita cermati ini A dan B sudut tumpul. Kita tentukan dulu sin itu sin demi depan sudut dibagi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menentukan samping sudut yaitu 8. Cos itu cos sami samping sudut dibagi miring. Sudut tumpul itu adalah sudut di kuadran 2. Cosinus sudut di kuadran 2 itu bertanda negatif, yang positif hanya sinus saja. Tinggal kita masukkan cos A sama dengan negatif 8/10. Dengan cara yang sama untuk menentukan cos B, kita gunakan cara yang pertama tadi, diperoleh hasil cos B sama dengan negatif 5/13 karena cosinus di kuadran 2 itu bernilai negatif. Setelah itu tinggal kita gantikan ke rumus dan kita selesaikan. Diperoleh sin A min B sama dengan 66/130. Disederhanakan sama dengan 33/65. Jadi nilai sin A min B sama dengan 33/65. Soal nomor 8, teman-teman cermati di sini untuk sin 2A ini adalah sudut rangkap, rumusnya 2 sin A dikalikan cos A. Karena A berada di kuadran 2, maka cos A ini bernilai negatif, sin A bernilai positif. Tinggal kita gambar, kemudian kita tentukan depan sudut dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh hasil yaitu 12. Setelah itu kita tentukan sin A, sin demi sin itu depan sudut yaitu 12, dibagi mi itu adalah miring yaitu 13. Kita tinggal menggantikan sin A dengan 12/13, cos A diganti min 5/13. Kita selesaikan, diperoleh hasil min 120/169. Jadi nilai sin 2A sama dengan min 120/169. Soal nomor 9 ini sangat mudah teman-teman. Kita ganti pi dengan 180 derajat sehingga diperoleh pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Dengan cara yang sama, pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Kita gantikan
ke soal, pi per 6 diganti dengan 30 derajat, pi per 3 diganti dengan 60 derajat. Sin 30 derajat yaitu 1 per 2, cos 60 derajat 1 per 2, kita selesaikan diperoleh hasil yaitu 8 dikalikan 1 per 4 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah 2. Soal nomor 10 itu adalah pusat dan jari-jari lingkaran. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu kita tentukan A, koefisien dari X yaitu negatif 6. Sedangkan B, koefisien dari Y, mohon maaf ini salah ketik, ini adalah 10. Kemudian C itu konstanta yaitu 9. Kita masukkan ke rumus, pusat itu min setengah A, min setengah B. Kita ganti A dengan negatif 6, B diganti dengan 10, diperoleh hasil pusatnya yaitu 3, negatif 5. Untuk menentukan jari-jari, teman-teman bisa cermati di sini rumusnya. Cara yang mudah, dari pusat yang sudah kita tentukan, 3 ini tinggal kita kuadratkan, ditambah dengan negatif 5, ini dikuadratkan, dikurangi dengan C, C-nya 9. Setelah itu diakar, kita selesaikan, diperoleh hasil R sama dengan 5. Jadi, pusatnya itu 3, negatif 5 dan jari-jarinya sama dengan 5. Persamaan garis singgung pada lingkaran. Rumusnya bisa teman-teman cermati di sini. Cara yang mudah kita gunakan asas bagi adil. Dengan cepat bisa kita selesaikan. X kuadrat itu adalah X kali X, Y kuadrat itu Y kali Y, sedangkan X ini X ditambah X dibagi 2, Y yaitu Y ditambah Y dibagi 2. Yang depan kita kasih indeks, kemudian setelah itu kita ganti dengan titik yang dilalui. 3,2 artinya X1 kita ganti dengan 3, Y1 kita ganti dengan 2. Tinggal kita selesaikan, diperoleh hasil 3x dikurangi x itu 2x, 2y ditambah 2y 4y, min 3 ditambah 4 dikurangi 14 yaitu min 13 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 2x ditambah 4y min 13 sama dengan 0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses dalam menempuh ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.